selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita bicara tentang penanganan dan pencegahan stunting, ini merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Tidak terkecuali perguruan tinggi dan lembaga kesehatan lainnya atau dinas kesehatan. Dan tentu saja hal ini perlu kita bahas bagaimana kemudian nanti bagaimana menjadikan anak-anak Indonesia itu menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat untuk menuju generasi 2045 atau Indonesia Emas 2045. Dan bagaimana pula sampai saat ini upaya daripada perguruan tinggi untuk kemudian bisa mengambil bagian dalam mengatasi stunting. Bahkan kalau kita dengar baru-baru ini salah satu sekolah tinggi atau Stikes Mitra Husada Medan disebut sebagai Bapak Asuh Stunting karena memang sangat konsen dalam mengatasi atau mencegah yang namanya stunting. Begitu juga dengan BKKBN Provinsi Sumatera Utara yang memiliki program banyak tentang bagaimana menangani kasus stunting yang ada di Sumatera Utara. Untuk itu pada sore hari ini pemirsa, kami angkat topiknya adalah peran perguruan tinggi dalam mencegah stunting di Sumatera Utara. Dan telah kami hadirkan dua orang narasumber yang cukup berkompeten untuk membicarakan hal ini. Dan langsung saja, saya akan perkenalkan satu persatu narasumbernya. Yang pertama sudah hadir bersama kita, Ketua Stikes Mitra Husada Medan, Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM MKes. Salam sehat Ibu, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Dan kemudian kita juga telah mengundang Bapak Yusri Jal Batubara, selaku Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore. Selamat sore. Pak Yus, apa kabar? Sehat. Salam sehat. Sehat. Dan pemirsa, kami juga nanti memberikan waktu kepada Anda untuk bisa bertanya seputar topik yang kita angkat adalah peran perguruan tinggi dalam mencegah stunting yang ada di wilayah kita atau khususnya di Sumatera Utara. Dan pada sore hari ini juga secara spesial kami juga menghadirkan beberapa audiens di Studio 2 TVRI Sumatera Utara, yakni adalah mahasiswi dari Stikes Mitra Husada Medan, dan sudah hadir bersama kita di sini. Nanti juga akan bisa bertanya kepada kedua narasumber terkait dengan topik yang kita angkat ini, bagaimana sebenarnya peran adik-adik sebagai tenaga kesehatan nantinya yang dicetak di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Baik, dan pemirsa, untuk itu nanti Anda juga punya kesempatan untuk bertanya kepada narasumber terkait dengan topik kita. Nanti akan kami tunjukkan di layar kaca Anda nomor telepon ya yang bisa Anda hubungi. Langsung saja saya ke Ibu Bu Ketua Stikes dulu nih. Bu, sampai dijuluki sebagai Bapak Asuh Stunting, kenapa ini gitu? Konsennya, memang kita tahu kan Tridharma perguruan tinggi itu kan pengabdian kepada masyarakat, begitu, apalagi di bidang kesehatan begitu. Tapi kalau sesampainya mendapatkan penghargaan itu begitu, kenapa? Konsen begitu? Terima kasih. Kami dari Stikes Mitra Husada Medan, salah satu visi dari Stikes itu adalah bagaimana mencetak sumber daya yang unggul, service excellent, khususnya nanti dalam bidang kesehatan yang berhubungan sekali dengan kegawat daruratan dalam situasi-situasi yang sangat urgen dan menuju Asia tahun 2030. Jadi salah satunya itu adalah kegiatan yang dilakukan karena kami adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, juga bergerak di bidang kesehatan, kebidanan, dan keperawatan. Sudah jelas kami melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk bagaimana mahasiswa ini nanti mencetak sumber daya manusia yang unggul. Jadi kalau satu negara sumber daya manusia itu adalah menjadi satu aset bangsa dan negara yang nanti mereka akan mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional. Salah satu kegiatan ini sudah berdampak sejak awal tahun 2017. Kami mendapatkan satu dana bantuan dari pemerintah tentang Katuksum. Itu salah satu adalah peningkatan bagaimana kualitas ibu bersalin pada saat melahirkan untuk diberikan biskuit Katuksum dan sangat mempengaruhi terhadap produksi ASI, sehingga bayi yang dipelihara, yang dibesarkan itu akan mendapat asupan gizi yang cukup maksimal dari Katuksum karena memproduksi ASI. Salah satu yang menjadi permasalahan juga di masyarakat Indonesia saat ini adalah karena banyaknya ibu bersalin tidak memberikan ASI eksklusif. Itu banyak faktor-faktor di luar. Untuk itu maka dari kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada itu menjadi Bapak Stunting, kami juga sudah lama bergerak dalam pengelolaan bagaimana pengabdian masyarakat yang dilakukan di Stikes Mitra Husada Medan yang sangat mendukung program pemerintah yang tertuang juga di Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Salah satunya itu bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan pada Catim, atau ini adalah calon-calon keluarga yang akan berumah tangga. Nah, melihat ini kami juga sudah lakukan kerjasama dengan KUA
di Kota Medan, dan itu setiap minggu mahasiswa kami ada di sana untuk memberikan edukasi terhadap kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya pada ibu hamil, ibu bersalin. Nah, kalau kita melihat, kalau kita mau mencetak berlian, maka kita dari awal harus kita buat siklus berlian itu ada. Contoh, kita mulai dari remaja. Jadi remaja yang akan nanti menempuh perkawinan yang lebih besar, itu harus kita penuhi dengan edukasi bagaimana nanti bisa mencegah stunting masa perkawinan dan juga meningkatkan kualitas supaya dia tidak terdampak dengan stunting tersebut. Kita melihat masa sekarang ini sangat menjadi krusial ya Pak ya, bagaimana ini masalah stunting terhadap anak. Karena dalam siklus kehidupan, kalau anak kecil itu kekurangan gizi, berarti nanti di sekolah juga dia tidak punya kualitas yang maksimal. Dan nanti dia juga bersaing di kancah pekerjaan, dia akan menurun. Dan ini akan terus siklus sampai kehidupan. Kalau umur harapan hidup sekarang sudah tinggi, bisa-bisa saja nanti menurun. Kenapa? Karena daya untuk hidup lama itu sangat kecil. Maka strategi yang dilakukan oleh perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada salah satunya adalah harus menciptakan jejaring. Kami tahun 2023 juga pada bulan Desember kami termasuk mendapatkan gold IQ nasional se-Indonesia. Itu semua jejaring yang kita lakukan baik antara perguruan tinggi di Indonesia, baik juga antara perguruan tinggi internasional, baik juga antar instansi pemerintah dan juga swasta. Nah, ini sangat mempengaruhi kehidupan di dalam berwarga di kampus. Jadi mahasiswa itu sedikit kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang negatif karena sudah sangat fokus dengan kegiatan-kegiatan program pemerintah yang sangat mendukung. Kenapa? Karena tadi salah satunya adalah unggul dalam bidang kegawat daruratan. Jadi kalau disebut stunting ini adalah merupakan satu kedaruratan, kami juga telah pernah mengundang juga Direktur Jenderal Kemenkes ke kampus untuk memberikan wejangan ini kepada mahasiswa supaya kalau dia nanti tamat tidak hanya tamat dengan belajar, tapi punya kemampuan dan kemauan di dalam penanggulangan beraktivitas dan produktivitas dia sebagai alumni dan juga sebagai tenaga kerja di kesehatan. Ini yang kami bisa rasakan sehingga dari jejaring tadi masuk pemetaan perguruan tinggi di seluruh Indonesia supaya khususnya yang potensial akan ikut dalam mengambil bagian untuk hal ini. Setelah kita lakukan pemetaan, maka harus ada juga nanti pengabdian masyarakat, kemudian ada intervensi, analisis, dan juga ini tetap harus berkomitmen dilakukan kegiatan ini untuk berkelanjutan. Jadi tidak boleh putus-putus. Kenapa? Karena akan terus nanti kita mencetak sumber daya yang unggul dan juga akan terus nanti lahir anak-anak generasi bangsa yang unggul juga. Nah, ini yang harapan kita untuk Indonesia Emas tahun 45 itu dapat tercapai dengan baik. Itu saya pikir Pak, kalau dari kami. Luar biasa ini, awal yang baik dari Bu Siti, bagaimana Stikes Mitra Husada membangun jejaring terhadap banyak pihak untuk kemudian bagaimana mengambil bagian untuk mengentaskan yang namanya stunting. Saya ke Pak Yusrijal. Pak Yusrijal, kalau kita bicara tentang selama ini sinergitas yang dibangun dengan perguruan tinggi seperti apa? Untuk kemudian bagaimana kita bisa mengatasi atau mencegah stunting. Baik, makasih Bang Kerry. Jadi Bapak Ibu pemirsa, dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN haruslah bermitra dengan semua pihak. Jadi salah satu pendekatan yang kita lakukan dari hulu adalah pendekatan pentahelix. Pendekatan pentahelix ini adalah pendekatan kepada 5 pilar yang paling pokok adalah perguruan tinggi, kemudian media, masyarakat, pemerintah, dan swasta. Nah, pada kegiatan dengan perguruan tinggi, kita itu ada namanya forum rektor. Nah, dalam forum rektor ini kita melibatkan berbagai perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara yang bisa membantu secara akademisi cara-cara cepat yang jitu yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan penurunan prevalensi angka stunting di Sumatera Utara. Kalau kita dengan Mitra Husada sudah cukup lama kita melakukan kerjasama ini, Pak Heri, mulai dari pelatihan pre-service training kepada mahasiswa untuk pemasangan IUD implant. Ini penting ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Karena program Bangga Kencana tetap mengedepankan untuk pelayanan KB kepada masyarakat. Kalaulah pasangan usia subur tadi
dia sudah mengatur biar angka kelahirannya, maka dia harus memilih alat obat kontrasepsi. Nah, disinilah tenaga para bidan yang ada dari mitra husada ini bisa membantu BKKBN untuk melakukan pelayanan-pelayanan tersebut. Nah, ini yang bisa kita kembangkan ke depan. Kemudian kepada anak-anak yang akan melakukan KKN, ini juga menjadi titipan-titipan dari BKKBN adalah membekali mereka untuk pemahaman, pengertian bagaimana memberikan konseling dan informasi yang seimbang kepada pasangan usia subur kita di masyarakat. Nah, jadi bagaimana pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Tadi kalau kita singgung tentang masalah calon pengantin, ini penting sekali dibekali tentang kesehatan reproduksi. Pertama sekali kepada cantin yang perempuan, dia harus paham betul bahwa dia setiap bulan ada namanya menstruasi. Artinya dia melepas zat besinya. Oleh karena itu, konsumsi tablet tambah darah kita untuk remaja putri juga masih cukup rendah. Bang Heri di Sumatera Utara masih di bawah angka 50%. Harusnya kita sudah di angka 90% konsumsi TTD kepada remaja putri. Nah, inilah perlu dilakukan promosi kembali. Promosi ini bisa dilakukan melalui adik-adik PKL kita nanti, KKN mereka di lapangan, menyapa langsung pada masyarakat. Ketika mereka ketemu di sekolah-sekolah tingkat SMP, SMA, itu mereka melakukan pembekalan tentang perlunya remaja putri itu mengkonsumsi tablet tambah darah. Inilah yang harus kita lakukan terus-menerus. Kemudian, ketika mereka berhadapan kepada ibu-ibu hamil, ibu yang baru melahirkan, ibu menyusui, harus mempromosikan kembali tentang ASI eksklusifnya selama 6 bulan berturut-turut tanpa makanan pendamping kepada anak bayi kita. Ini penting dilakukan, karena dengan ASI eksklusif ini, ibu akan bisa melahirkan, memberikan cukupan gizi kepada bayinya untuk tumbuh sehat dan berkualitas. Mungkin seperti itu yang kita harapkan, Bang Heri. Luar biasa narasumbernya 2 hari ini. Sinergitasnya sinergitasnya hidup gitu ya. Tapi Pak Yus, kalau kita bicara tentang saat ini program BKKBN untuk KB-nya kan sudah selesai, artinya sudah berhasil begitu ya. Tapi lebih fokus sekarang bagaimana kemudian supaya calon pengantin atau ibu rumah tangga itu bisa melahirkan anak yang sehat, kan itu sekarang tugasnya begitu. Iya. Oke, tadi kalau Bang Yus katakan anak-anak anak-anak remaja putri itu yang membutuhkan vitamin atau tablet tambah darah itu kan masih angkanya rendah. Apa penyebabnya nih Bang Pak Yus? Dari beberapa yang sudah kita lakukan seperti fokus grup diskusi kepada anak remaja putri kita itu, pertama kita sudah promosikan ini di setiap sekolah, dibagikan pada hari Jumat. Itu satu tablet tambah darah, istilahnya sisi kaplet itu sisinya 10 biji. Mereka hanya minum ketika berada di sekolah. Ketika mereka pulang ke rumah, itu tabletnya dia simpan lagi, tidak pernah dia konsumsi lagi. Padahal itu harusnya diminum lagi minggu depan, dan seterusnya sampai habislah dalam konsumsi mereka tadi. Nah, ini pertama aromanya, rasa dari tablet tambah darah itu katanya membuat mereka kurang nyaman gitu ya. Kurang nyaman. Itu jadi perlu juga ada kita lakukanlah sedikit nanti pendekatan-pendekatan ketika bagaimana mengedukasi anak-anak remaja putri ini cara meminum tablet tambah darah. Dari beberapa konselor yang sudah mengatakan, jadi ketika dia diminum itu harus setelah dia makan dulu. Setelah dia makan, baru dia bisa konsumsi tablet tambah darah. Nah, itu adalah masalah kebiasaan saja. Jadi ini didorong, harus kita ingatkan juga kepada orang tua yang memiliki remaja putri, ketika anaknya mendapatkan tablet tambah darah, diingatkanlah ketika dia berada di rumah. Itu harus kita lakukan secara terus-menerus, Bang Heri. Bu Siti, kalau kita pikir, kalau kita bicara tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah kemudian memberikan tablet tambah darah ini kan memang salah satu strategi yang baik begitu untuk mencegah stunting begitu. Nah, tapi kemudian secara medisnya apa yang menyebabkan anak-anak remaja putri itu nggak mau mengkonsumsinya, Bu? Apakah mungkin kurang edukasi begitu, atau mungkin dibutuhkan pendampingan dari para medis dulu untuk memberikan masukan kepada anak-anak remaja putri itu sendiri, atau bagaimana, Bu Siti? Pada saat remaja, biasanya pola perilaku, sikap, pengetahuan perilaku anak itu berubah-ubah. Jadi dia akan menuntun hidupnya dengan dipengaruhi paling banyak lingkungan berkomunitas, lingkungan berkelompok gitu. Jadi saat ini mereka sering mengabaikan, apalagi dengan adanya gadget sekarang. Itu sangat mempengaruhi karena mereka dihadapkan dengan IT. Jadi saat berhadapan dengan IT, itu kan energinya cukup terkuras sebenarnya. Nah, tapi si remaja bisa lebih lalai untuk tidak melakukan tadi sudah kumpulan-kumpulan daripada obat yang diberikan. Bahkan itu dianggapnya tidak begitu penting. Tapi kalau kita melihat, kami ini di kampus, itu juga ada beberapa mahasiswa yang memang merasakan kadang-kadang dia anemi. Kalau kita lihat dari analisis SWOT, ini kebanyakan dari pola asuh dari keluarga. Pada saat dia di dalam keluarga, orang tua tidak begitu perhatian terhadap anak.
Karena kenapa dianggap sudah remaja ini dianggap bisa mempengaruhi hidupnya sendiri. Tapi ternyata di dalam remaja ini yang sekarang yang banyak kekurangan itu, sehingga dampak daripada perilaku dia itu tidak juga menunjukkan terhadap peningkatan kesehatan sendiri, tapi justru berdampak negatif dari kesehatan itu. Maka salah satu ini harus dibuat berbasis keluarga. Jadi pendampingan yang sangat khusus ini kalau menurut dari pendidikan, karena remaja ini yang sekarang paling banyak. Gen Z ini yang membuat kita juga kadang-kadang lebih pintar mereka dari kita menurut mereka. Tapi kita melihat bagaimana bisa pola pendidikan ini sudah nanti berbasis di dalam keluarga dan menjadi sampai sadar gitu. Jadi artinya teori-teori terdahulu juga kita perhatikan, bimbingan konseling itu sangat kuat. Edukasi kepada remaja ini sangat kuat, tapi mereka masih lebih berpikir bagaimana ini orang tua, kehadiran orang tua sangat mendukung kalau menurut kami. Pengalaman di kampus itu, keberhasilan suatu anak ini sukses itu juga dipengaruhi oleh dari keluarga. Jadi berbasis keluarga sangat penting untuk mengedukasi daripada kekurangan apa tadi atau disebut dengan anemia. Itu yang kami lihat, Pak. Ini Pak Yus, ini kan menurut penelitian kan begitu ya. Ibu doktor kan melakukan penelitian dengan mahasiswanya, dengan lembaga penelitiannya di kampus begitu. Tadi ini juga menjadi masukan yang positif juga supaya nanti bagaimana anak-anak remaja putri itu nanti tidak enggan-enggan lagi, tidak membuang dengan sembarangan tablet yang diberikan, apalagi itu kan berbayar begitu sebenarnya gitu. Pak pemerintah cukup positif sekali. Tapi ya, kalau kita bicara kalau kita bicara tentang angka prevalensi stunting kita, di Sumatera Utara, Pak Yus Rijal, ini bagaimana angkanya, presentasinya? Apakah memang menurun atau justru mungkin masih bertahan atau meningkat begitu? Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini, pemirsa di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Dengan topik yang kita angkat pada segmen kali ini adalah peran perguruan tinggi dalam mencegah stunting khususnya di Sumatera Utara. Saya ke Pak Yus Rijal terkait dengan bagaimana angka prevalensi stunting kita di Sumatera Utara. Kita butuh angka mungkin yang positif baiklah kan begitu menurun. Tapi realitanya kan Bapak yang tahu bocornya hari ini. Bagaimana realitanya Pak Yus Rijal? Baik Pak Eri. Bapak Ibu sekalian, untuk prevalensi angka stunting kita di Sumatera Utara melalui Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 sudah dirilis bahwa Sumatera Utara itu turun 2,2%. Yang awalnya kita tuh 21,1%, berdasarkan SSGI tahun 2022 turun menjadi 18,9%. Namun kita juga harus segera bisa menurunkan angka
prevalensi stunting ini di angka 14% pada 2024 ini. Jadi ada perlu langkah-langkah yang sifatnya super prioritas sangat penting kita lakukan secara ekstra adalah pertama sekali melakukan intervensi serentak yang harus kita mulai dari bulan 6 ini sampai dengan bulan 9 2024 ini. Jadi intervensi serentak ini adalah Pak Heri bagaimana kita menggerakkan semua posyandu yang ada di Sumatera Utara, kurang lebih ada 15.700 posyandu di Sumatera Utara. Jadi pada momentum ini kita harus bisa mengajak ibu hamil dan balita hadir ke posyandu melakukan pengukuran dan penimbangan pada momentum ini. Jadi ketika dilakukan penimbangan secara serentak tadi nih di semua posyandu aktif berjalan, maka kita akan mendapatkan keaktifan posyandu di angka 100%. Kalau ini angkanya baik semua hadir para calon-calon balita tadi bisa dilakukan penimbangan, maka angka EPPGBM kita itu akan mendekati angka pengukuran SKI yang ada secara nasional. Tentunya ini akan bisa berkorelasi positif kalau angka itu bisa lebih mendekatinya. Oleh karena itu sekarang ini kami mengajak mitra-mitra kami dari Dinas Kesehatan, pemerintah desa untuk sama-sama mengaktifkan posyandu. Jadi dalam bulan 6 nanti, mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Juni, kita melakukan intervensi penimbangan serentak pada balita yang ada di daerah kita masing-masing. Apabila balitanya tidak sempat datang ke posyandu, maka kita melakukan jemput bola. Kita jemputlah ke rumah masing-masing para balita. Kita sweeping mereka agar mereka bisa hadir melakukan penimbangan. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Juni. 5, posyandu. Posyandu kita coba gerakan di Sumatera Utara tadi. Baik. Nah ini adalah momentum kita secara serentak untuk bersama-sama dengan mitra-mitra lainnya tadi kita melakukan seperti monitoring lah, mengajak kembali masyarakat kita itu lebih aktif datang ke posyandu. Karena di posyandu itu banyak kegiatan-kegiatan positif diajarkan kepada ibu hamil, ibu yang punya balita, ibu menyusui, dan ibu yang punya keterbatasan terhadap ekonomi. Ini juga dilakukan pembinaan-pembinaan. Misalnya diberikan PMT, pemberian makanan tambahan kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu tadi. Ini harusnya bisa berjalan lebih baik lagi, Pak Heri. Baik, Pak Yus. Kita tahan dulu, saya ke Bu Siti. Bu Siti, kalau kita lihat tadi angka prevalensinya menurun begitu ya. Kalau melihat strategi yang dilakukan oleh pemerintah begitu, kemudian melibatkan seluruh kepala daerah untuk menjadi ketua percepatan penurunan stunting di masing-masing wilayahnya. Ini menurut Bu Siti akan bisa semakin menurun atau bagaimana secara akademisnya? Kalau dilihat dari secara akademis bisa menurun dan lebih cepat. Karena hasil penelitian dari Stikes Mitra Usaha Medan juga sudah menghasilkan satu luaran aplikasi untuk menimbang berat badan, tinggi badan ada aplikasinya, dan ada di situ aplikasi peringatan supaya mengingat kembali. Jadi kalau itu dilakukan sesuai dengan KMS, dan kami juga Pak ada aplikasi juga tentang bagaimana KIA. Jadi kita sudah bisa mendata di situ ibu-ibu hamil, kapan kunjungan, kapan ini sedang peningkatan lagi sampai kepada 59 bulan kalau nggak salah ya, supaya panjang dia kegiatan-kegiatan dilakukan di aplikasi itu. Ini sudah berjalan karena mahasiswa kami itu dari hampir seluruh provinsi di Indonesia. Sekarang ada jenjang dengan berjumlah 2.500 sekian mahasiswa. Dan itu sudah berbasis aplikasi di dalam pendataan. Jadi yang punya klinik juga sudah mulai dilakukan, dan ini akan dilakukan analisis untuk penelitian. Tapi penelitian-penelitian berikutnya juga sudah cukup banyak. Tadi saya mendengar dari Bapak sudah cukup bagus. Nanti kita akan bersinergi Pak di dalam hal kegiatan ini. Kami juga di Stikes Mitra Usaha Medan sudah ada membuat satu kegiatan CLC namanya. Itu kompetensi learning dilakukan untuk kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Dan sudah terakreditasi A dari Kemenkes. Nah ini barangkali nanti Pak bisa kita lakukan kegiatan itu di sana. Salah satunya tadi pelatihan kader. Jadi kita buat satu nanti desainnya bagaimana pelatihan kader khusus untuk stunting dan juga ibu hamil, supaya nanti kalau penelitian berkelanjutan bisa membuat aplikasi, saya pikir Bapak dari BKKBN juga lebih tenang, dan kami bisa bekerja sama, mau pagi, siang, sore, malam, kelihatan data langsung kita bisa kaji dan ulang kembali, sehingga pengabdian masyarakat di lapangan juga bisa terjalin dengan baik dan menghasilkan. Saya yakin itu Pak, apalagi dengan Bapak ini yang sangat aktif saya lihat di dalam kegiatan BKKBN, dan juga Stikes Mitra Usaha Medan itu kedaruratannya juga sangat tinggi untuk melihat ini, dan sangat potensial bisa terjadi penurunan yang sangat signifikan. Begitu, kita harapkan demikian Bu Siti dan juga Pak Yus Rijal. Kemudian kebetulan ada adik-adik dari mahasiswa Stikes Mitra Usaha Medan yang hadir di studio sebagai audiens
Untuk itu mungkin kalau ada yang bertanya langsung saja, boleh berdiri langsung ya. Langsung bertanya nama siapa gitu ya. Oke. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Nah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febridia Anggrita Sitorus, mahasiswa Stikas Mitra Usaha Medan, Prodi Kebidanan Program Sarjana. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Bapak narasumber. Pertanyaan saya itu, berdasarkan data Bank Dunia, stunting dapat mengurangi GDP atau Gross Domestic Product negara hingga 3%. Apa dampak ekonomi spesifik dari stunting di Indonesia dan bagaimana pengurangan stunting dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional? Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Satu persatu kita jawab dulu ya, supaya nanti nggak lupa, karena pertanyaannya bagus sekali kan gitu ya. Nampak sekali nih mahasiswa mitra usaha ada keren-keren kan gitu ya. Jangkauannya sudah internasional gitu Pak Yus, kita harus akuin itu kan gitu. Oke, Pak Yus, apa ini kemudian dampaknya gitu ya? Baik, jadi dampaknya ketika ada anak stunting dalam satu keluarga, maka anak ini akan tumbuh dalam serba kekurangan. Gagal tumbuh pada fisiknya, gagal tumbuh pada otaknya, gagal tumbuh pada organ-organ tubuh lainnya, sehingga dia akan butuh banyak perawatan pada pelayanan kesehatannya. Jadi ketika dia tumbuh besar, dia akan selalu mendapatkan perawatan-perawatan. Nah, bayangkan kalau dia mendapatkan akses perawatan, dia menjadi peserta BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, maka besar sekali pengeluaran yang akan diberikan pemerintah kepada keluarga-keluarga yang punya anak stunting tadi. Jadi kalau dihitung-hitung cukup besar, kurang lebih hampir 300 triliun biaya pemerintah untuk biaya perobatan pada keluarga yang punya anak-anak stunting tadi. Oleh karena itu perlulah kita meningkatkan tingkat derajat kesehatan untuk mengurangi beban pemerintah dalam belanja kesehatan. Nah, kalaulah kita bisa melepaskan ini, maka angka biaya beban kesehatan tadi bisa dialihkan untuk ekonomi produktif lainnya, membantu keluarga-keluarga yang bisa lebih meningkatkan kompetensi daya perekonomian, mulai dari keluarga petani misalnya, kemudian para keluarga nelayan dan lainnya, itu juga mendapatkan kesempatan akses permodalan usaha dari pemerintah. Nah, ini yang jadi perhatian kita juga Pak Heri ketika kita bisa menekan angka stunting. Jadi bagaimana cara kita bisa mengurangi risiko stunting tadi adalah pertama, yang tadi dikatakan oleh Ibu Doktor, adalah benar-benar kehamilan yang sudah direncanakan. Jadi kalau ini sudah kita lakukan, maka pertemuan konsepsi sel telur dan sperma akan menghasilkan anak yang terlepas dari risiko stunting ya Pak Heri. Demikian Pak. Tidak stres begitu. Tidak stres, pasti. Ibu Dokter ada mau ditambahkan sedikit meskipun mahasiswa yang bertanya begitu. Dalam kegiatan khususnya di penjaminan mutu, barangkali di puskesmas dan juga nanti di klinik-klinik yang ada di seluruh Sumatera Utara, kita bisa menjalin kerjasama yang baik bagaimana meningkatkan mutu layanan supaya nanti dalam pemberian pelayanan kepada ibu-ibu catim ataupun ibu yang sedang hamil ataupun bayi yang sudah lahir, dan ini akan kita lakukan penanganan yang begitu serius karena seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak tadi, kalau ini tidak ditangani dengan serius akan mencetak sumber daya yang menjadi ini beban negara menurut saya, dan beban negara, beban bangsa, beban orang tua, dan juga beban terhadap ekonomi. Seharusnya dia menghasilkan bisa ekonomi yang hebat, tapi akhirnya kita akan merasakan dampak yang lebih tidak sebegitu maksimal yang kita harapkan. Demikian Pak. Baik, Bu Siti. Adik-adik mahasiswa yang bertanya kedua silahkan langsung berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Pasca Zebua, dari mahasiswa dari Stikas Mitra Usaha Medan, dari Prodi Diploma 3 Keperawatan. Terkait topik pada hari ini tentang peran perguruan tinggi dalam pencegahan stunting, saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber dengan pertanyaan, strategi apa yang dapat digunakan untuk memastikan keberlanjutan program pencegahan stunting yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik dari segi pendanaan, sumber daya manusia, dan aspek lainnya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup bagus. Strategi di perguruan tinggi itu yang paling utama harus ada mitra kerja. Tanpa bermitra kita tidak akan jejaring, tidak bisa menghasilkan yang semaksimal. Tapi kalau ini jejaring diukur dengan kompetensi semua kegiatan dari kurikulum. Menurut saya kembali kepada kurikulum supaya apa kompetensi yang diminta, dibutuhkan oleh kurikulum harus tercapai. Dan ini harus mempunyai luaran.
Kalau sekarang peraturan menteri itu juga meminta 51% harus menjadi proyek. Jadi di dalam proyek ada tugas mandiri, ada tugas rutin. Nanti proyek inilah yang kita lakukan seperti pengabdian masyarakat di lapangan untuk membuat hasil yang lebih maksimal terhadap perguruan tinggi kita. Dan di dalam analisis kita harus kita lakukan analisis SWOT. Dan nanti kalau kita melihat masih banyakkah faktor-faktor hal yang menghambat sehingga stunting ini tidak bisa diatasi dengan baik, kita harus terbuka terhadap data itu. Kalau kita tidak terbuka sebagai perguruan tinggi, maka kita nanti akan dilema. Maka kepada mahasiswa, kejujuran ini untuk mendata dengan maksimal sangat dibutuhkan. Mungkin tidak melihat dari segi ekonomi, tapi yakinlah dengan pengabdian sukarela. Menurut saya involunteer dan volunteer itu sangat penting sekarang ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung. Baik namanya juga ada praktisi mengajar, baik juga namanya ada MBKM pengabdian masyarakat, dan ada juga mahasiswa ini yang mendapatkan juga mengajar di masyarakat termasuk di remaja, SD negeri atau swasta, tapi itu juga dikasih oleh pemerintah biaya untuk ke situ. Apalagi sekarang kegiatan-kegiatan sangat banyak. Jadi strategi yang dilakukan oleh Mitra Husada itu harus mampu membuat jejaring yang maksimal dan juga harus mampu melakukan analisis SWOT dan juga menganalisa sehingga intervensi yang ada di dalamnya nanti bisa dilakukan melalui pengabdian masyarakat, bisa dilakukan melalui pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya. Saya yakin masyarakat sekarang sudah sangat antusias terhadap informasi, khususnya daripada IT. Jadi untuk itu mahasiswa diharapkan strategi yang paling utama memanfaatkan aplikasi ini untuk dapat juga menjaring kalau masih ada mungkin ya stunting-stunting yang belum terdata. Tapi yakin saya di Sumatera Utara sudah terdata semuanya. Demikian saya pikir. Terima kasih. Baik. Pak Yus, ada mau ditambahkan? Berkenaan ini juga dari yang menarik tadi adalah peran tadi secara peran jejaring itu? Ya, peran jejaring tadi. Nah, memang kami merasa perlu, Bang Heri, untuk meningkatkan jejaring kepada semua mitra yang ada di kita tadi. Jadi, yang paling dekat dengan BKKBN sekarang ini adalah para Babin Kantipmas, Babinsa yang ada di masyarakat kita. Mereka yang paling dekat di desa kelurahan. Nah, kita harap betul para tenaga lapangan kita tadi ini bisalah bersama-sama dengan kader penyuluh KB kami mendampingi keluarga-keluarga yang ada di kita. Kemudian ada tim pendamping keluarga kita. Nah, para volunteer tadi yang diistilahkan oleh Ibu Doktor ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan masyarakat dan mereka tahu persis bagaimana masyarakat ini kalau diajak langsung dia mau gitu, ke Posyandu. Nah, inilah momentum nanti ini kita berharap betul semua tadi yang jejaring di bawah kita tadi ini bisa bersama-sama menggerakkan dan hadir nanti pada kegiatan intervensi serentak dalam bulan penimbangan kita di Sumatera Utara, Pak. Ya. Ini goals kita ya, goals kita, Pak Ayus. Oke, baik. Adik mahasiswa, pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selamat sore Bu dan selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Sharon Sakin Azlim. Saya mahasiswa dari Stikes Mitra Husada Medan dari Prodi Diploma 3 Kebidanan. Di sini Pak, saya tertarik dengan angka prevalensi penurunan stunting yaitu 14,9%. Di sini pertanyaan saya, bagaimana langkah kita selanjutnya baik dari tenaga kesehatan maupun dari pemerintah dalam melakukan catch up growth pada anak yang mengalami stunting agar tumbuh kembang anak tersebut tidak dipengaruhi oleh status gizinya sebelumnya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Langsung? Baik, makasih. Ini kan pas sekali ya, bagaimana? Ini ya, pas sekali Pak Erit apa yang disampaikan oleh adik kita tadi ini. Jadi, apa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kelahiran stunting baru? Jadi, yang harus kita lakukan sekarang ini adalah mewaspadai kehamilan ibu kekurangan energi kronis. Ya, kehamilan kek ini harus benar-benar kita waspadai. Bagaimana caranya kita mewaspadai adalah memberikan pendampingan kepada ibu hamil tadi agar mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk ibunya dan calon bayi yang akan lahir. Jadi pendampingan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Paling lama itu 3 bulan. Ketika 3 bulan kita lakukan pendampingan, insya Allah akan terjadi perubahan pada kondisi kesehatan ibu dan bayinya. Nah, ketika nanti dia lahir, ini harus kita sambut dengan persiapan yang lebih ekstra lagi, mempersiapkan generasi berikutnya. Kita
berikan asupan gizi kepada bayi tadi mulai dari dengan ASI eksklusifnya harus kita berikan secara terus-menerus, baru makanan tambahan benar-benar dijaga. Tadi sudah banyak tadi disampaikan oleh Ibu Dokter bagaimana ibu bisa meningkatkan ASI-nya, bagaimana makanan bayi juga harus bisa diberikan lebih baik lagi, ini harus bisa kita lakukan. Pak Heri, ketika bayi setelah umur lebih dari 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan, maka kita tidak bisa lagi merubah kondisi bayi kalau dia sudah jatuh pada stunting. Jadi ketika dia sudah jatuh stunting, maka dia akan tumbuhlah terusnya menjadi anak stunting. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memberikan asupan gizi agar dia tidak mudah sakit. Ini yang bisa kita lakukan ketika dia sudah lepas daripada 2 tahun tadi. Nah, ini tadi yang kita katakan butuh pengorbanan yang besar ketika nanti ada anak yang stunting di keluarga kita dan pada masyarakat kita. Jadi banyak beban yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam penanganan keluarga-keluarga yang memiliki anak stunting. Jadi lebih baik kita mencegahnya betul sekarang ini dengan mempersiapkan dari calon pengantinnya, calon ibu hamilnya, dan ibu yang akan melahirkan agar dia terbebas dari melahirkan generasi stunting berikutnya, Pak Eri. Baik. Ya. Kalau kita bicara tentang anak-anak yang mungkin melakukan pernikahan dini, Ya. bagaimana kemudian kita mengantisipasinya, Pak Yus, Ya. supaya mereka itu bisa mendapatkan edukasi begitu, apalagi mereka itu tinggal mungkin di daerah-daerah yang mungkin jangkauan komunikasinya juga tidak terlalu bagus, kemudian bahasa blank spot lah kita katakan begitu ya, atau jauh dari perkotaan begitu. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kemudian upaya pemerintah kita supaya memang mereka bisa diedukasi? Karena kalau kita kalau seperti kata Pak Ius tadi, kalau sudah 2000 hari kelahiran, 1000 hari kelahiran itu kalau anak dikatakan stunting nggak akan bisa dirubah lagi begitu. Nah, ini kan sayang sekali begitu ya. Bagaimana kemudian upaya nanti BKKBN dan pemerintah supaya memang mereka bisa diedukasi begitu? Ya. Baik, untuk mengedukasi tadi kepada anak-anak yang melakukan pernikahan dini adalah pertama kita meningkatkan kesehatan reproduksi si wanita dan si lelakinya. Ini penting bagi kita untuk melakukan pendekatan-pendekatan tersebut. Oleh karena itu, kita menyiapkan tenaga-tenaga konselor yang ada di tingkat desa kelurahan untuk mendampingi para keluarga-keluarga muda kita tadi. Jadi, kita mengajak mereka untuk bisa datang ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya, itu harus dia lakukan secara rutin. Apalagi ketika dia bisa menunda pada kehamilannya, ini perlu kita lakukan. Jadi tidak lagi bulan madu, tapi kita panjangkan bulan madunya, katakanlah sampai 6 bulan, 1 tahun, dia mencegah dulu kelahiran sebelum usianya mencukupinya. Jadi ini harus kita lakukan dulu. Jadi kita mengatakan, mempromosikan bahwa usia ideal seorang perempuan melahirkan adalah usia 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Inilah paling ideal seorang perempuan untuk melahirkan. Kalau dia di bawah 20 tahun, masa banyak resiko yang akan dia alami, baik dirinya maupun akan calon bayi yang akan dia lahirkan. Ini perlu diwaspadai betul. Nah, kalau ini sudah bisa berjalan, maka kita bisa mempromosikan tadi kesiapan ibu muda ini untuk hamil dengan kondisi yang ideal. Kesiapan kesehatan reproduksinya, kecukupan zat besi dan sebagainya. Dan si lelaki juga, dia harus benar-benar bisa terlepas dari kalau sekarang ini kalau lelaki itu merokok, itu punya resiko yang kurang baik. Jadi kita mencegah dulu, kalau bisa jangan merokok sebelum katakan 3 bulan sebelum dia melakukan pertemuan gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan secara lebih kuat lagi. Kalau ini bisa kita lakukan, maka promosi kita di tingkat bawah itu akan bisa berjalan dengan berhasil, Bang Heri. Luar biasa. Ini yang kita harapkan nanti. Goal ini mau kita harapkan. Betul, gitu. Tapi kalau kita bicara Bu Siti, pantauan akademisi itu gitu ya, penilaian akademisi itu terhadap konseling yang ada di Paskes kita itu sudah cukup memadai atau bagaimana setelah pesan-pesan berikut ini? Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat pada segmen kali ini adalah peran perguruan tinggi dalam mencegah stunting khususnya di wilayah Sumatera Utara. Kemudian saya ke Ibu Siti lagi. Bu Siti, kalau kita bicara tentang peran konseling, kemudian untuk memberikan edukasi kepada calon ibu begitu ya, apalagi ibu muda yang baru saja mungkin berumah tangga begitu. Ini kan penting sekali. Kalau yang Ibu Siti lihat selama ini di Paskes kita, di fasilitas-fasilitas kesehatan kita mulai dari tingkat terbawah mungkin, bagaimana sejauh ini menurut Ibu? Apakah memang sudah cukup memadai atau mungkin masih kurang dari hal yang kita harapkan untuk kemudian kita bisa mencegah stunting itu gitu? Penyakit stunting ataupun saat ini untuk stunting ini dipengaruhi beberapa dan bahkan
beraneka ragam kompleks pengaruhnya. Jadi tidak hanya pengaruh dari gizi, tidak hanya pengaruh juga dari layanan. Tapi ini sangat kompleks, Pak. Menurut kami, kalau dari Dinas Kesehatan, dari BKKBN itu maksimal mereka. Tapi ini juga akan terjadi ketimpangan jika tidak dirampungkan dengan mitra kerja yang lain. Contoh, seperti yang kata Bapak tadi katakan, mereka kan tinggal di desa, di kelurahan. Nah, peran kelurahan itu apa gitu? Nah, saya pernah melakukan penelitian bagaimana konsep model daripada keluarga, berbasis keluarga, masyarakat, dan budaya. Berarti ada beberapa kepemerintahan yang harus siap di sana. Salah satunya itu pemerintahan desa atau kelurahan. Harus ikut ambil bagian dalam stunting ini. Yang kedua, dari agama. Keagamaan juga harus ikut ambil bagian dalam stunting ini. Nah, kalau bimbingan konseling yang dilibatkan hanya kesehatan, itu hanya berbasis kesehatan. Tapi kalau bimbingan konseling dilibatkan dari Departemen Sosial, maka sosial psikologinya juga akan aman. Orang penuh gizi, kalau psikologinya terganggu, ini juga tidak membuahkan hasil yang bagus, gitu. Jadi tidak maksimal. Maka psikologi itu sangat berdampak positif terhadap ibu hamil, jatim yang akan mau berumah tangga. Nah, dari hasil ini, kalau kami saran, harus dibuat komitmen satu di Sumatera Utara dari berbagai elemen pihak yang ikut ambil bagian dalam hal ini, supaya Sumatera Utara ini unggul dalam sumber daya. Karena kita mau menjadi negara maju. Kalau kita mau maju unggul, maka unggul dulu pelaksanaan kegiatan itu. Maka akan keluarlah nanti luaran atau sumber daya yang cerdas, yang mampu meningkatkan daya saing nasional maupun internasional. Demikian, Pak. Baik. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi nih, Pak Yus, ini kan bukan teguran ya, masukan begitu ya, masukan buat kita pemerintah, buat pemerintah begitu. Nah, selama ini bagaimana kemudian relawan-relawan dari pemerintah itu, apakah memang ada bentuk relawannya atau hanya khusus dari Dinas Kesehatan sendiri begitu? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan penyuluhan, penggerakan dan pendampingan kepada masyarakat kita ini, kita sudah menggerakkan berbagai potensi yang sudah dikaji oleh para akademisi. Misal tadi kita punya namanya kader tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB kita. Nah, tiga serangka inilah Sri Kandi yang selalu bergerak berjalan bersama ya. Berjalan bersama di tingkat desa kelurahan. Tapi kan itu tim kesehatan juga termasuk. Betul. Nah, mereka sudah dibekali. Mereka dibekali bagaimana pemahaman tentang tentang kesehatan reproduksi. Itu dilatih oleh para tenaga konselor dari Dinas Kesehatan. Kita undang mereka untuk membekalkan kepada kader-kader kita tadi. Kemudian kepada bidan, mereka juga paling mengerti bagaimana melihat ketika seorang ibu hamil. Nah, ketika dia melakukan rujukan, maka bidan lah yang punya kompetensi memberikan rujukan untuk pelayanan tingkat lanjutan. Nah, kader KB kita adalah bagaimana dia bisa melakukan pendekatan dan mengisi pada aplikasi laporan-laporan tentang pendampingan mereka di lapangan. Jadi ketika mereka melakukan pendampingan ini, mereka tuh melibatkan para tokoh-tokoh yang ada di lapisan masyarakat kita tadi. Katakanlah seperti pemuka agama, pemuka masyarakat. Mereka selalu bertanya kepada tokoh-tokoh tadi itu untuk mendekatkan kepada keluarga-keluarga. Kadang-kadang ketika kita di lapangan itu ada keluarga yang dia tidak mau disebutnya anaknya itu berisiko stunting. Dia marah, Pak Eri. Nah, padahal kita sudah harus mewaspadainya. Ketika dia sudah berumur 1,5 tahun, itu masih ada peluang kita untuk melakukan perubahan perkembangan kepada anak tadi. Nah, kalaulah pendekatan hanya pada kader kita tadi belum berjalan, maka kita melibatkan pihak-pihak lain tadi. Ini kita harapkan dengan pendekatan KIE tadi, komunikasi, informasi, edukasi ini kepada keluarga, itu bisa kita tarik mereka dan bisa mendapatkan akses pelayanan. Jadi pada mitra-mitra di bawah tadi itu mereka sudah berjalan dengan baik memberikan promosi dan konseling mereka di lapangan. Kalaulah keluarga ini paham betul tentang butuhnya kesiapan kesehatan reproduksi, kesiapan gizi kepada ibu dan calon ayah, ini juga harus bisa kita bangun secara bersama-sama. Jadi semua pihak bisa menjadi tenaga konselor kita di lapangan, apalagi ketika ada orang tua kita. Nah, ini orang juga menjadi penting. Dia harus mengingatkan anaknya, mengingatkan menantunya, mengingatkan cucunya. Harus dia bisa memberikan asupan gizi yang sebaik kepada keluarga yang dia
siapkan tadi. Jadi Baik. peran orang tua juga harus kita lakukan secara bersama-sama. Tadi dikatakan oleh Bu Siti tadi bagaimana para tokoh masyarakat, tokoh agama ini juga harus kita libatkan secara utuh. Iya. Jadi semua orang harus punya kepedulian. Jadi nggak bisa kita biarkan satu keluarga, yaudah mereka saja menanggungnya. Itu adalah tanggung jawab kita juga bersama dalam pelaksanaan program pencegahan stunting tadi. Kalau tadi Stikes sudah menjadi Bapak asuh anak stunting, nah kami berharap juga mitra-mitra lain juga bersedia menjadi Bapak asuh anak stunting kepada keluarga-keluarga yang ada di daerah kita. Kalau kita pecah nanti keluarga tadi yang berisiko stunting makin kecil di tingkat desa kelurahan. Mungkin hanya sekitar 5-7 keluarga yang ada keluarga berisiko stunting atau yang punya anak stunting. Tapi kalau secara Sumatera Utara mungkin dia besar. Tapi kalau Baik. sudah kita pecah, maka tidak terlalu banyak beban yang harus ditanggung oleh para Bapak asuh anak stunting tadi. Baik. Nah inilah kita harapkan tadi semua mitra juga mau menjadi Bapak asuh anak stunting di Sumatera Utara kita PRI. Artinya ini sudah berjalan, kami harapkan ini bisa terus melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga kita di Iya. lapangan. Tadi Bu Siti mungkin mengharapkan begini. Tadi Bapak sampaikan ada 3 elemen yang di lapangan itu, Iya. ada BKKBN, kemudian petugas BKKBN-nya, perawatnya, bidannya. Mungkin Sri Kandi sekali berjalan ini. Betul. Tapi kan kemudian mereka melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Betul. Bisakah nanti kemudian ada upaya oleh pemerintah supaya tokoh agama ini bukan lagi hanya diajak, tapi mereka ikut bertanggung jawab. Kenapa? Ada ad hoc di sana gitu. Betul. Mungkin seperti itu. Iya. Adakah upaya seperti itu nanti supaya sama-sama punya tanggung jawab, bukan hanya mungkin diajak saja begitu. Betul. Kalau ini kan dihampiri oleh tenaga kesehatan kita begitu, Pak. Betul. Ya memang sudah ada arah seperti itu, Pak Heri, bahwa kita melibatkan para tokoh-tokoh informal kita di tingkat desa kelurahan itu punya peran bisa menggerakkan masyarakat dia. Baik. Itu sudah kita lakukan secara bersama-sama. Jadi ketika nanti ada forum rembuk di tingkat desa kelurahan, mereka lah yang akan berbicara bagaimana upaya pemerintah desa untuk mengatasi angka stunting di level desa juga. Baik. Ini kita lakukan. Baik. Ya. Bu Siti, kita kan tidak terlepas juga daripada sumber daya manusia. Iya. Sumber daya manusia, apakah itu tenaga perawat kita, bidan kita itu sendiri. Ini kan punya peran penting juga ini untuk menangani stunting begitu. Sejauh ini bagaimana Ibu melihat sumber daya manusia kita di Sumatera Utara? Terima kasih Pak. Jadi satu hal yang harus kita ingat, kalau masa bayi seperti yang dikatakan Bapak tadi, masa bayi sampai umur 17 tahun ini baru sempurna sarafnya. Yeah. Artinya kalau sampai umur 17 tahun ini saraf tidak sempurna tumbuhnya, maka kemungkinan anak-anak yang lahir kurang gizi atau stunting kemungkinan besar remajanya akan anarkis. Jadi kita bisa lihat perkembangan sekarang di Indonesia. Itu mempengaruhi ya? Sangat mempengaruhi karena sarafnya tidak tumbuh dengan sempurna. Jadi dia masa remaja tidak bisa sama seperti yang lain, emosionalnya juga tidak bisa terkontrol dan juga IQ-nya juga mungkin mempengaruhi dan yang lain-lain. Maka ini harus perlu kita jaga. Kalau bidan dan perawat, setiap ada tindakan yang mereka lakukan, di situ ada edukasi di dalamnya. Maka saya pikir kalau bidan pastilah bicara, tapi ini harus menyeluruh Pak, berbasis keluarga, berbasis masyarakat. Dan tokoh masyarakat harus terlibat di dalamnya. Itu kalau ya menurut saya nanti barangkali ini jadi masukan ya Pak ya. Harus ada strategi yang mengatur ini supaya semua terlibat. Jadi bisa aja mungkin tidak sebulan sekali atau 6 bulan sekali ada kegiatan ini dilakukan atau setahun sekali ya Pak ya, mengingatkan kita kembali sehingga semua kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Itu kalau dari saya Pak. Baik. Oke. Pak Yus, kalau Bapak melihat selama ini tentang SDM kita sendiri, khususnya perawat dan bidan, nah penyuluh-penyuluh kita di desa itu seperti apa? Ya, kalau kita melihat memang Bang Heri harus selalu diberikan peningkatan kompetensi. Jadi kemarin kami juga sudah melaporkan hal ini kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Utara dan memang kita rasakan perlulah secara terus-menerus dilakukan pelatihan-pelatihan kepada kader-kader kita di tingkat bawah. Jadi memang kita berharap ini bisa ada pertemuan seperti tahunan, refreshing kepada para penyuluh kita, refreshing kepada tim pendamping keluarga kita itu bisa berjalan dengan baik. Itu penting juga ya. Penting sekali. Jangan kerja saja ya Pak. Betul. Yus, harus memang refreshing gitu ya. Betul. Oke. Ya. Baik. Ini kita di penghujung acara. Kita punya waktu cuma 2 menit lagi. Nanti closingnya setengah menit. Dari Bu Siti nanti 1 menit, apa ini statement closingnya supaya peran perguruan tinggi itu dalam mencegah stunting itu lebih nyata lagi, meskipun sudah nyata sebenarnya Bu, tapi supaya tetap bisa mempertahankannya lebih sulit daripada meraihnya menjadi Bapak asuh stunting ini begitu. Nah kemudian apa nanti komitmen Stikes Mitra Usaha Medan supaya bisa terus menjadi Bapak asuh stunting, kemudian juga bisa menjadi agen-agen kesehatan yang luar biasa di tengah-tengah lingkungan kita, khususnya di Sumatera Utara dan Kota Medan.
harus tetap kita punya komitmen di Stikas Mitra Usaha Medan, itu harus ada komitmen dan ada keberlanjutan. Jadi tidak putus-putus dia, keberlanjutan, dan harus dilakukan monitoring evaluasi dalam setiap kegiatan supaya ada peningkatan pengembangan dan penyempurnaan baik dari segi aplikasi, baik dari segi pemberdayaan sumber daya yang ada di masyarakat, baik juga sumber daya di pendidikan, dan ini memang harus di dalam keputusan bersama. Tidak ada stunting di Indonesia, itu kalau menurut saya. Komitmennya seperti itu ya. Komitmennya begitu, menjadi unggul, harus menjadi unggul dia. Tidak ada stunting di Indonesia. Tidak ada stunting di Indonesia, karena Indonesia itu sumber daya alamnya cukup banyak. Luar biasa. Tinggal hanya pengelolaan barangkali yang apalagi lembaga perguruan tinggi sendiri berani mengatakan seperti itu. Mereka kan mencetak generasi-generasi muda yang memang menjadi agen-agen pemutus mata rantai. Benar. Tidak ada lagi stunting Tidak gitu ada ya. stunting Pak Yus, apa ini yang mau di closing statement kan ini? Kemudian nanti harapannya juga kepada perguruan tinggi supaya bisa terus bersinergi ya dengan pemerintah kita, dengan BKKBN untuk mengatasi stunting di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Ya, dalam waktu dekat ini kami berharap betul kita melakukan intervensi serentak dalam bulan penimbangan di posyandu kita. Kita berharap nanti di bulan 6 sampai dengan bulan 9 2024 ini kita bisa melakukan secara serentak, mengajak para balita kita hadir ke posyandu, sehingga dengan penimbangan ini bisa berjalan. Harapan kita angka prevalensi stunting kita itu bisa tergambar secara nyata di tingkat lapangan. Kemudian dengan perguruan tinggi kami memang selalu berharap Pak Eri bisa memberikan masukan-masukan dengan penelitian-penelitian, dengan cara-cara akademisinya itu memberikan cara mudah bagi kita di pengelola program ini bisa melaksanakan kegiatan di lebih aplikatif lagi di lapangan. Mungkin itu harapan kami ke depan, Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Yus Rijal Batubara, Sekretaris BKKBN Provinsi Sumatera Utara, sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara selama 1 jam. Kita bicara tentang bagaimana peran perguruan tinggi dalam mencegah stunting, selama ini kolaborasi mungkin sinergitas dengan perguruan tingginya. Terima kasih juga Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKMMKes, selaku Ketua Stikes Mitra Usaha Medan. Banyak hal sudah kita bicarakan. Tadi yang satu menarik yang disampaikan Bu Siti, komitmennya 0 angka stunting di Indonesia, kalau kita mau komitmen begitu ya. Oke, tapi yang pasti Bang Yus juga tadi katakan, kita juga yakin gitu ya dengan sinergitas yang dibangun, pastinya stunting bisa 0 di Indonesia begitu. Dua-dua tamu saya ini mengatakan, tamu kita ini mengatakan bisa 0 angka stunting kalau semuanya berkolaborasi dengan baik. Tapi kita berharap demikian supaya kita nanti bisa menciptakan generasi unggul, generasi emas di 2045. Demikian, terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di studio 2 TVRI Sumatera Utara, dan kita bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan angka stunting terus bisa menurun di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore.